Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang melakukan kunjungan atau bersilaturahmi di Aceh, teman-teman. Walaupun kemarin ada yang tidak mengizinkan Pak Anies untuk menggelar acara di Aceh, namun demikian Pak Anies tetap ke Aceh dan bertemu dengan para kader, simpatisan, dan warga Aceh yang ternyata Pak Anies dinanti kehadirannya di bumi Serambi Mekah, yaitu Aceh. Dan kita lihat teman-teman, Pak Anies juga disambut cukup meriah di Masjid Baitur Rahman. Pak Anies sholat Jumat di sana kemarin pada tanggal 2 Desember 2022. Coba kita lihat teman-teman cuplikan beberapa video ketika Pak Anies ini disambut cukup meriah oleh warga Aceh di Masjid Baitur Rahman. Nah itu sahabat Enjoy Channel, kehadiran Pak Anies Baswedan ternyata disambut meriah oleh warga Aceh, khususnya di Masjid Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Pak Anies disambut luar biasa. Jamaah mengeluh-elukan, jamaah mengharapkan Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Walaupun kemarin Pak Anies ini dilarang untuk melakukan aktivitas di Aceh, ternyata sebagian warga masyarakat Aceh justru mengharapkan Pak Anies untuk ke Aceh. Dan ini adalah bentuk ekspresi warga masyarakat Aceh yang mengidolakan, yang mengharapkan Pak Anies untuk menjadi calon presiden di 2024. Jadi walaupun Pak Anies ditekan, dijegal, dihalang-halangi, tetap teman-teman, Pak Anies suaranya semakin hari semakin membesar. Bahkan di Aceh ternyata walaupun kemarin itu dilarang atau tidak diizinkan, ternyata ini justru berbalik. Warga Aceh justru mengharapkan Pak Anies Baswedan untuk datang ke Aceh dan ternyata benar disambut oleh ribuan warga. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil dari Aceh Kini. Anies Baswedan dielulukan ratusan warga Aceh usai sholat Jumat di Masjid Raya. Anies Baswedan dielulukan ratusan warga Aceh usai sholat Jumat di Masjid Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Jumat 2 Desember 2022 siang. Warga berebut untuk berfoto dan bersalaman dengan bakal calon presiden dari Partai Nasdem itu. Sholat Jumat di masjid ikonik dan bersejarah di Aceh tersebut kelar sekitar pukul 13.10 WIB. Anies kemudian keluar dari pintu depan masjid. Di sana warga berdiri sambil dempet menanti Anies Baswedan. Sholawat lantas mengemuka di antara teriakan warga yang memanggil Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu angkat tangan dan melambaikan ke warga. Ratusan warga itu membalas dengan teriakan juga lambaian tangan Anies Presiden. Teriakan di antara keriuhan massa. Keluar dari masjid, Anies jalan kaki menyusuri halaman masjid yang diteduhi payung mirip Masjid Nabawi Madinah itu. Massa mengikutinya. Anies bergerak ke menara di sisi depan masjid. Di sana ia menandatangani kain putih yang dibentangkan beberapa perempuan. Sekitar pukul 13.40 WIB, Anies meninggalkan masjid. Anies tiba di Banda Aceh dalam safari politiknya pada Jumat siang. Dari bandara ia bergegas ke Masjid Raya Baitur Rahman untuk melaksanakan sholat Jumat. Ia akan berada di daerah khusus dan istimewa ini sampai Sabtu besok. Jadi sampai hari ini teman-teman. Sejumlah agenda akan dilakukan Anies
bertemu Wali Nangro Aceh hingga jalan sehat dan silaturahmi bersama warga Aceh. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait kunjungan Pak Anies Baswedan ke Aceh. Jadi ini menjadi satu hal yang menarik teman-teman. Satu sisi kemarin pihak pemerintah Aceh ini tidak mengizinkan Pak Anies berkegiatan di sana, tetapi sisi lain ini Pak Anies tetap menggelar kegiatan di tempat yang berbeda, tetapi masih di Aceh. Itu artinya bahwa walaupun Pak Anies ini dihalang-halangi, walaupun Pak Anies ini tidak diizinkan, tetapi warga masyarakat Aceh mengharap Pak Anies Baswedan berada di Aceh bersama mereka. Ini adalah bentuk apresiasi warga Aceh kepada Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Nah teman-teman, ini ada satu hal yang saya pikir kontradiktif ya. Kemarin acara relawan Jokowi di gedung GBK Gelora Bung Karno itu diizinkan bertemu dengan Presiden Jokowi, dan bahkan ada relawan yang ini mau tempur ke lapangan kalau diizinkan Pak Jokowi, kalau tidak supaya penegakan hukum bagi yang menyerang Pak Jokowi. Nah sampai seperti itu, jadi mengajak tempur-tempur segala. Sudah seberapa kuat dia mengerahkan kekuatan, jangan mengeluarkan kekuatan massa, lebih baik mengeluarkan kekuatan sendiri. Jadi ini yang menjadi hal yang aneh teman-teman. Satu sisi kegiatan relawan Jokowi tidak ada yang menghalang-halangi, tetapi kenapa Pak Anies Baswedan kok dihalang-halangi melakukan kegiatan? Alasan macam-macam, pokoknya tidak diizinkan, alasan macam-macam, renovasi lah dan sebagainya. Tetapi intinya kan tidak boleh. Dan ini sangat berbeda dengan kegiatan di GBK kemarin ketika relawan menggelar acara di sana, menggelar bertemu dengan Presiden Jokowi, ini menjadi sah-sah saja. Padahal sebelumnya pihak Kemenpora itu mengatakan tidak boleh menggunakan GBK untuk acara apapun, yaitu dengan rentang waktu 6 bulan. 6 bulan sebelum kegiatan Piala Dunia U20 sepak bola teman-teman, itu dilarang. Tetapi toh nyatanya ini walaupun aturannya dilarang, tetapi kok kenapa bisa menggunakan GBK teman-teman? Nah itu tidak dilarang. Nah sementara Pak Anies Baswedan ini datang ke Aceh, ada satu tempat yang akan dipakai ternyata itu dilarang. Nah ini kan menjadi aneh juga teman-teman. Padahal kegiatan Pak Anies Baswedan ini kegiatan silaturahmi dengan warga masyarakat Aceh, yang mana kegiatan itu kegiatan diisi dengan jalan sehat dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat perkembangannya, jalan sehat ternyata tetap berjalan teman-teman, tetapi di tempat lain. Jadi ini sebagai perbandingan saja teman-teman. Pak Anies walaupun ditekan, walaupun dijegal, walaupun dilabeli hal yang negatif, Pak Anies jalan terus. Pak Anies bekerja terus, bekerja untuk kesuksesannya di 2024. Karena saya yakin apa yang dilakukan Pak Anies ini ada kaitannya dengan 2024. Namun ini juga tidak bisa dilarang teman-teman. Pak Anies berkegiatan dimanapun berada, Pak Anies boleh. Kenapa begitu? Karena Pak Anies belum terdaftar menjadi calon presiden di KPU. Kan masih bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Kecuali kalau sudah ada tahapan pemilu, memang ini benar-benar diatur, tidak boleh melakukan kampanye kalau belum waktunya. Nah tetapi ini kan Pak Anies berkegiatan, bertemu dengan warga masyarakat. Ini kan posisinya Pak Anies sebagai warga negara biasa. Cuman bedanya Pak Anies ini akan menjadi calon presiden kalau nanti sudah waktunya daftar di KPU, kan begitu. Namun demikian Pak Anies kan belum terdaftar di KPU sebagai calon presiden. Jadi Pak Anies bebas-bebas saja, dan Pak Anies tidak menggunakan anggaran negara untuk berkegiatan di beberapa tempat. Misalkan di Jawa Tengah kemarin, kemudian di Aceh, di Jawa Barat, Pak Anies menggunakan dana yang bukan dari dana negara, dan itu sah teman-teman. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.